Shalom dan selamat pagi. Hari ini jam 4.30 kita masuk di hari yang keempat doa pagi. Selamat pagi. Di waktu pagi hari kasih setia Tuhan selalu baru. Embun-embun yang Tuhan turunkan pada waktu pagi sebelum fajar memberikan kita berkat. Karena itu mari kita rendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, rezeki kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Amin. Dalam 2 hari ini kita melihat begitu banyak berita di sosial media bagaimana airport dan bandara begitu ramai. Tetapi dengan dicabutnya beberapa peraturan daripada prokes COVID ini, jalan ramai sekali, mall ramai sekali, airport juga ramai sekali. Dan tiba-tiba kita mendengar bahwa harga-harga mulai naik. Minyak goreng sekarang harganya sudah di atas daripada 50.000. Lalu kita juga mendengar dari banyak ibu-ibu di gereja berkata LPG sudah naik sekian Pak. Lalu juga didengar kabar bahwa bensin akan naik. Ini tidak bisa dicegah bahwa akan terjadi inflasi ke depan. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah doa pagi dari gereja-Mu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita umat Tuhan? Maka saya melihat bahwa di tengah inflasi, kalau kita melihat di Alkitab, ada satu waktu di mana inflasi terjadi di Israel. Di saat itu rajanya Raja Ahab, dan Elia waktu itu sebagai nabi Tuhan, dia berdoa supaya hujan tidak turun, dan akibatnya semuanya jadi inflasi pada waktu itu. Nah, kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan itu terjadi 3,5 tahun, saudara. Lalu lihat apa yang terjadi pada waktu hal ini terjadi, di mana semua harga naik, semua susah, semua merasa aduh harga tinggi. Firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berangkat ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Engkau akan dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Di mana? Di tepi sungai Kerit, tempat yang tersembunyi. Tidak ada orang banyak di sana. Di sungai sudut yang sebelah mana juga kita tidak tahu. Tetapi Tuhan berkata, di situ akan diperintahkan gagak memberi engkau makan. Lalu dia tinggal di sana beberapa waktu selama masa kekeringan ini. Suatu waktu air di sungai itu mulai kering. Dan yang terjadi adalah Tuhan menyuruh lagi dia pergi ke sebuah tempat di Sarfat, ke tempat janda Sarfat. Aku memerintahkan ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kita menarik melihat di sini bahwa dalam 2 perikop ini, dalam kekeringan, dalam inflasi yang tinggi, Tuhan memelihara Elia dengan 2 entitas yang tidak pernah dihitung manusia, 2 entitas yang aneh sekali, menunjukkan tangan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Yang terjadi buat Elia juga bisa terjadi buat kita semua. Yang pertama, dia memakai burung gagak. Burung yang dianggap oleh orang Israel adalah burung kutukan. Warnanya hitam, sukanya makan bangkai. Tidak dianggap, bukan burung elang, bukan sesuatu yang hebat, mengepak-ngepakkan sayap seperti burung Raja Wali. Ku akan terbang tinggi seperti Raja Wali, kata Yesaya. But he uses a crow,
a dirty bird, untuk memberi makan. Dan ya, Elia diberi makan di tengah inflasi. Bukankah ajaib? Tuhan memakai barang yang terkecil dan terhina untuk menjadi berkat buat kita. Lalu sungainya mulai kering dan Tuhan berkata, ayo pergi, aku mau tunjukkan kepadamu satu pemeliharaan yang berikutnya. Ini masih dalam masa inflasi kekeringan. Dan Tuhan membawa Elia kepada seorang janda. Ini bukan janda kaya, janda ini cuma sisa satu tepung, satu minyak terakhir. Entitas yang kedua, tadi yang pertama gagak, yang kedua, entitas kedua adalah seorang janda, bukan janda kaya, janda miskin, saudara. Yang pertama gagak, yang kedua janda miskin. Orang kalau zaman Israel itu janda itu nilainya rendah di masyarakat. Sudah rendah di masyarakat, dikatakan dia miskin. Dia cuma punya satu tepung dan satu minyak. Dan janda ini memberikannya kepada seorang hamba Tuhan, atau memberikannya kepada Tuhan. Tuhan, aku cuma punya ini dan aku serahkan untuk memberi makan seorang hamba-Mu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah cerita bagaimana janda ini dipelihara sampai masa kekeringan habis. Ada satu kisah lagi, penerus dari Elia. Cerita akan 4 orang kusta yang ada dalam inflasi. Dan pada waktu tengah inflasi mereka berkata, di sini kami sudah susah tidak dapat makan. Mari kita pergi ke sebelah sana, ke tempat musuh, siapa tahu kita bisa makan. Kalau dibunuh ya sudah. Karena mereka mendengar ada seorang nabi bernama Elisa berkata, di seberang sana Tuhan akan buat sesuatu mujizat. Mereka mendengar, dan hari itu orang-orang kusta ini makan dengan kenyang. Jadi kesimpulan dari firman pagi hari ini, yang pertama, jangan khawatir, karena Tuhan dapat memakai apapun untuk membantu dan menolong saudara melewati inflasi ini. Dia dapat memakai burung gagak, sesuatu yang mungkin Anda lihat tidak berguna, tidak berharga. Dia bisa pakai itu untuk menunjukkan dia Allah. Dia bisa pakai janda yang miskin dan keluarganya untuk menolong Elia. Dia bisa memakai orang-orang yang Anda tidak sangka untuk dapat memberikan berkat kepada Anda. Dan yang berikutnya, tanya Tuhan, Tuhan, kami mau menabur di mana? Kami mau memberkati orang di mana? Kami mau menyenangkan hati Tuhan seperti orang-orang kusta itu. Dan dikatakan mereka menikmati berkat di tengah orang lain sedang bingung dan inflasi. Saya berdoa pemeliharaan Tuhan dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Alkitab berkata tidak tergoncangkan. Tuhan memelihara saudara, Tuhan melindungi saudara daripada saat-saat ini. Biarlah rumah tanggamu, keluargamu tidak kekurangan. Di tengah inflasi, tangan Tuhan campur tangan memelihara keluargamu, mulai dari suami, istri, dan anak-anak, orang tua, semua diberkati. Tangan Tuhan merangkul dan melingkupi engkau dengan anugerah, sehingga inflasi seberapa tinggi pun Tuhan menyertai saudara. Hamba berdoa Tuhan menolong di tengah-tengah waktu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami terima pagi yang penuh berkat. Kami terima pagi yang tidak berkesudahan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.